wal faqri wa a'udzu bika min adzabil qabri la ilaha illa anta Allahumma. Artinya ini sesungguhnya siapa? Sesungguhnya aku a'udzu bika berlindung kepadamu minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Baik, ahsantum. Jadi zikir ini dibaca di waktu pagi. Telah kita sebutkan bahwa berlindung dari kekufuran, karena kekufuran itu kalau seorang meninggal di atas kekufuran tidak sempat bertaubat kepada Allah, maka dia tidak ada kesempatan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, karena kekufuran adalah larangan terbesar. Larangan terbesar dalam agama kita adalah kesyirikan atau kekufuran. Dan bisa juga dimaknai berlindung dari sifat kufur nikmat. Ya, termasuk juga kufur nikmat. Allah sudah berikan kesehatan tapi dia tidak melihat. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau kita melihat tubuh kita saja, afala tubsirun. Engkau tidak akan melihat. Apakah engkau tidak melihat nikmat Allah ketika melihat tubuh kita masih bisa bernafas, ya, kita tidak dirawat di rumah sakit, tidak cuci darah. Alhamdulillah, ini semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Wal faqri, dan juga kefakiran, yaitu karena kefakiran itu bisa mengantarkan kepada kelalaian. Karena kefakiran ini adalah persoalan, adalah problem, ya. Sehingga kita berlindung juga dari kekafiran atau kefakiran agar kita tidak terjatuh dalam kelalaian-kelalaian, ya. Dan juga berlindung dari azab kubur, ya. Azab kubur atau siksa kubur itu benar adanya. Sebagian orang tidak percaya dengan siksa kubur, tetapi yang betul adalah Allah terang-terangan menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun di ayat keberapa? Suratul Mu'minun di ayat berapa tadi malam? Azab, tentang adanya azab kubur. Itu ada dalam Al-Quran. Surah apa? Dan tulis surah Al-Mu'minun. Ayat berapa? Ayat 46. Ya, 46. Jadi ayat Quran itu penting ya untuk ditandai, dicatat. Ya. Ini dalil tentang azab kubur. Al-Mu'minun ayat ke-46. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Api neraka diperlihatkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya setiap pagi dan setiap sore hari, dan itu terjadi di alam kubur atau di alam barzakh. Jadi Fir'aun itu diperlihatkan neraka setiap pagi, setiap sore agar merasakan bagaimana panasnya dan pedihnya api neraka. Baik. Sebelum kita lanjutkan pada zikir berikutnya, zikir yang ke-12, ini ada di halaman 45, ya. Sebelum kita melangkah pada zikir yang ke-12, kita akan memurojaah zikir yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Zikir yang pertama, abada Allahumma Yang kedua, Allahumma bika asbahna Yang ketiga, asbahna ala fitratil Islam
Yang keempat, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Yang keenam, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Rabbi as'aluka khairah Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabil finnari wa adzabil fil qabri. Yang ketujuh, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fiha ba'dahu saja saya dengar. Yang kedelapan, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa fi dunya ya wa ahli wa mali Allahumma astur aurati wa amin. rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ubtala min tahti. Yang kesembilan, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah Fadiras samawati wal ardi. Rabba kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani Wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu. ila muslim. Yang ke-10, Ya Hayyu Ya Qayyum birah Rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah. wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Yang ke-11, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min adzabil qabri. Baik, ahsantum barakallahu fi. Jadi bisa ditulis ujung kalimatnya ya, silakan ditulis di satu halaman itu ujung kalimatnya. Seperti nomor 1 Allahumma anta dan seterusnya. Nomor 2 Allahumma bika dan seterusnya. Jadi di ujung ya tulis saja di ujung kalimatnya. Ya, ujung kalimat. Karena biasanya kalau sudah tahu ujungnya sudah bisa hafal. Ya seperti anak-anak. Ya, baca doa masuk masjid. Apa pertamanya Ustaz? Nah, kalau sudah Allahumma itu dah lancar sudah setelah itu. Ya, jadi ujungnya saja. Cuma salahnya biar memang dia tidak hafal. Jadi biar dikasih ujung, mau di ujung depan, ujung belakang ya. Namanya tidak hafal ya tetap tidak bisa. Baik. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini. Wa hadza majlisu ats-tsalis 'ashar min kitab al-adhkar fi as-sabah wal masa al-muallif rahib hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية. اللهم اغفر لنا, ya Allah ampunilah kami, wali ustazina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dalam kitabnya Zikir Sunnah, ma'asyarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu, amin ya rabbal alamin. 12. Doa mohon kebaikan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullah taala, zikir yang ke-12 yaitu doa mohon kebaikan. Zikir yang ke-12 ini itu dikhususkan dibaca di waktu pagi. Ya, dikhususkan dibaca di waktu apa? Pagi. Ya, bahkan disebutkan Nabi SAW setelah sholat subuh itu langsung membaca ini. Setelah beristighfar, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau baca ini. Kemudian beliau membaca doa memohon kebaikan. Kita talkinkan zikir ini. Allahumma. Allahumma. Ma makna Allahumma? Ya Allah. Ya Allah. Inni. Apa artinya ini? Sesungguhnya aku. As'aluka. Diikuti dulu. As'aluka. Ma makna as'aluka? Memohon kepadamu. Kalau a'udzu bika, Berlindung kepadamu. kalau as'aluka, Memohon kepadamu. ya, jadi kalau dapat dua kunut as'aluka, ingat itu memohon. Kalau a'udzu bika, berlindung, ya. Ilman nafi'an. Ilman nafi'an. Pakai ain, ilman nafi'an. Ilman nafi'an. Semuanya pakai ain, itu di tengah tenggorokan. Ilman nafi'an. Ilman nafi'an. Ma makna ilman nafi'an? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat. Dalam bahasa Arab ini apa posisinya ini? Tulab ilman nafi'an. Ini apa rumusnya ini? Nakirah plus nakirah berarti apa? Na'tun wa man'utun, yaitu sifat. Ya. Wa rizqan thayyiban. Wa rizqan thayyiban. Nah, mana? Rezeki yang baik. Dan rezeki yang halal atau yang baik. Wa amalan mutaqabbalan. Wa amalan mutaqabbalan. Yang sering terjadi kesalahan kalau membaca ini panjang. Wa amalan mutaqabbalan, lan khata'. Khata'un fahish, kekeliruan. Ya. Ini apalagi kalau berjamaah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Khata'. Ya, ya betul. Wa amalan mutaqabbalan. Harus ada tasydid di situ. Kalau jawanya medok. Ora iso. Ya, panjenengan ya. Baik. Jadi itu ya, Ustaz Abdurrahman ya, harus medok di sini ya, ada tasydid. Barakallahu fiik. Baik, wa amalan mutaqabbalan. Di situ ada tasydid, jadi dianggap dua huruf. Ahsantum. Apa makna daripada doa ini? Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik lagi halal, dan amalan yang diterima. Baik. Jadi di sini kita memohon kepada Allah di waktu pagi adalah 3 permintaan. Ya, dan ini doa yang Nabi sering baca di waktu pagi.
Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Ini dalam bahasa Arab ya na'atun wa man'utun, yaitu sifat ilmu yang kita minta adalah ilmu yang bermanfaat. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang mana yang dimaksudkan dengan ilmu yang bermanfaat? Yaitu ya ilmu agama. Nah, ilmu agama. Nah, apa itu ilmu agama? Ya, sekarang ilmu yang bermanfaat maksudnya adalah ilmu agama. Sekarang apa itu ilmu agama? Ilmu agama kata Imam Ibnul Qayyim itu ada tiga. Ada tiga kata Imam Ibnul Qayyim. Qala Allah, firman Allah. Wa qala Rasul, sabda Nabi. Wa qala sahabah, dan pemahaman para sahabat. Saya ulangi, ilmu agama itu ada tiga. Yang pertama adalah qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah qala Rasul, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sahabah, dan pemahaman apa? Para sahabat. Inilah ilmu yang bermanfaat, ilmu akhirat. Ya. Inilah ilmu yang akan memudahkan jalan menuju surga. Ilmu yang akan membedakan yang hak dan yang batil. Firman Allah, sabda Nabi, dan pemahaman sahabat. Siapa yang tidak memahami agama dengan tiga ini pasti dia akan tersesat. Contoh, dia memakai Al-Quran, memakai hadis, tapi pemahaman diri sendiri. Maka muncullah borainya khotib Jumat perempuan, pesantren minyak lagi. Siapa yang pernah bilang begitu dari ulama? Azan kayak demo, ya, tidak menghadap kiblat. Ya, ini dia baca ayat, ini pemahaman saya. Tidak bisa, pemahaman sahabat. Ya. Zina itu tidak boleh, ya, tidak boleh zina. Tapi pacaran itu boleh. Mana dalilnya? Wala taqrabuz zina. Jangan engkau dekati zina. Jadi zina tidak boleh, tapi pacarannya boleh. Bukankah pacaran itu mengantar kepada perbuatan zina? Ya, nauzubillah. Jadi tidak boleh memahami seperti ini. Ada juga orang itu, ada kelompok yang cuma Quran saja. Kalau hadis enggak, dia bilang hadis itu kan ada yang sahih, ada yang lemah. Jadi saya tidak mau hadis. Dia cuma mau Quran. Kalau gitu bagaimana caranya dia sholat? Ada jumlah rakaat sholat di Al-Quran? Ada tata cara sholat di Al-Quran? Enggak ada. Semuanya di mana? Di hadis Nabi SAW. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dalam Al-Quran dirikan sholat, bayar zakat, tapi mana tutorialnya? Tutorialnya ada di hadis Nabi SAW. Ada hadis di Abu Hurairah tentang hadis tentang sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Jumlah rakaat tidak ada. Dari mana tahu jumlah rakaat? Subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, semuanya di hadis Rasulullah SAW. Ada juga orang yang kelompok menerima hadis saja, kalau Quran tidak mau. Dan ini semuanya kelompok yang sesat. Ilmu agama ini bisa lurus. Kita mau beragama seperti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ikuti ini, yaitu firman Allah, sabda Nabi, dan perkataan sahabat. Tidak keluar daripada ini. Kapan salah satunya pincang, pemahaman diri sendiri, hawa nafsu sendiri, kelompok-kelompok sesat itu sama Qur'annya dengan kita, sama hadisnya juga, Sahih Bukhari juga. Tapi apa yang pincang? Pincangnya menurut pendapat dianya, menurut pendapat gurunya, menurut pendapat kiainya. Apa yang kita sampaikan di sini ini bukan dari kantong, baru-baru keluar dari kantong, enggak. Ini sudah pernah ada yang bilang. Tinggal kita nukil bahasanya. Tinggal kita apa? Kita nukil perkataan para ulama, para sahabat. Ulama mendapatkan dari mana? Dari tabi'in. Tabi'in mendapatkan dari mana? Dari sahabat. Sahabat dapatkan dari mana? Dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari mana? Dari malaikat Jibril, dari Al-Quran. Jibril dari mana menerima? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu bersambung. Ilmu itu bersambung. Dan dalam masalah agama hendaknya kita mempunyai salaf. Maksudnya apa? Hendaknya pendapat kita punya salaf. Artinya perkataan kita ini, pendapat kita ini bukan pendapat yang baru keluar dari kantong kita. Sudah ada yang pernah bilang. Contoh misalnya, cadar itu ada 2 versi saja. Kalau bukan hukumnya sunnah, hukumnya wajib. Siapa yang mengikuti sunnah, yang mengatakan sunnah, silahkan. Yang mengatakan wajib, berarti harus pakai cadar, silahkan. Tapi yang mengatakan cadar haram, tidak ada. Siapa yang pernah ulama mengatakan cadar itu haram? Kalau ada yang mengatakan cadar itu haram, berarti dia tidak ada salafnya. Yang ada salaf kulit. Nah,
Barakallahu fiik. Ya. Jadi sekali lagi beragama ini hendaknya ada salafnya. Harus ada, pernah orang bilang, dan mungkin tidak ada yang pernah bilang, masa generasi sahabat lewat, tabi'in lewat, atba'ut tabi'in lewat, kemudian ada di zaman 2024. Bagaimana caranya? Ya, agama Islam ini sudah sempurna, kemudian muncul di 2024. Siapa kita? Contoh misalnya kunut subuh, diperselisihkan dari dulu, kemudian kita mau selesaikan di 2024. Bagaimana caranya? Ini sudah diperselisihkan dari dulu. Sekarang arenanya saling menghormati, tidak usah dicaci, tidak usah dimaki. Ya, dalam agama Islam tidak pernah mengajari cacian dan makian. Imam Abu Hanifah, Imam Malik berbeda 180 derajat. Imam Malik dengan muridnya Imam Syafi'i berbeda. Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Ahmad berbeda. Tapi apakah mereka saling mencaci? Tidak. Mereka saling menghormati. Padahal ini rentetan guru dengan murid. Kan ada 4 mazhab. Yang paling tua Imam Abu Hanifah, punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Ini berbeda, tapi tidak ada dalam riwayat disebutkan mereka saling mencela. Kalau ketemu tidak pernah senyum. Ya, tidak. Mereka saling berlapang dada. Ya, barakallahu fi. Bahkan mereka kalau di kampungnya, ya, mereka tidak berani berfatwa. Kalau misalnya ini kampungnya mazhab Syafi'i, saya Imam Malik, saya nggak berani berfatwa di sini. Karena jangan sampai saya berfatwa, rusak nanti semua pemahamannya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita misalnya diundang di suatu tempat, sudah ada kiainya di situ, ada gurunya di situ, apalagi pertanyaan fikih, ya perlunya tidak usah dijawab karena sudah ada yang pernah ajari di situ. Ya, sudah ada yang pernah ajari di situ. Taib. Jadi ini ilmu yang bermanfaat. Berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat, seperti ilmu apa? Ilmu sihir, ilmu dukun. Ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga ini harus dijauhkan, ya, ilmu syirik, ilmu dukun, ya. Nah, hati-hati namanya perdukunan ini, itu ya selalu mendatangkan kemudaratan. Ya, orang yang percaya dukun saja pakai saja akalnya. Kalau kita pergi ke dukun untuk minta rezeki yang banyak, ya, minta rezeki apa? Yang banyak. Pergi di tempatnya dukunnya gubuk. Ya, kita masuk gubuk. Kita minta kepada dukun untuk kita jadi orang kaya, miliarder. Nah, ini kita datangi orang yang pakaiannya itu terus, tidak pernah kayaknya mandi. Ya, pakaian hitam terus, kemudian gubuk. Gubuk bukan hotel. Ya, seandainya mungkin dukunnya rumahnya kayak hotel ini, ya. Ini tidak dukun. Yang kedua, minta untuk supaya anaknya lulus ujian. Ini dukunnya tidak lulus SD. Ya, kira-kira gimana? Ya, jadi pakai akal saja, ya, pakai akal. Jadi masa minta rezeki, ya, minta apa lagi? Minta jodoh. Pak dukun, ya, carikan jodoh yang paling cantik. Nah, istrinya jelek. Keluar istrinya bawa teh, mukanya miring semua ke kanan, ngumpul di kanan semua mukanya. Ya. Nauzubillah. Dia minta jodoh yang cantik. Nah, istrinya datang dengan bawa teh, ya, ternyata tidak. Itu seperti itu. Jadi ini semuanya adalah kebohongan. Dan ada kaitan dengan setan, ada kaitan dengan setan. Bahkan masalah santet-santet itu kalau bukan Allah yang izinkan, itu tidak akan kena. Tidak akan kena. Salah satu yang bisa menangkal yang namanya santet itu, kalau ada yang berbuat buruk kepada kita, adalah membaca zikir pagi dan petang. Ya. Ada seorang wanita yang diruqyah, ya, oleh seorang syekh, mengatakan, ya, bahwa ini jinnya sudah masuk ke dalam tubuhnya si perempuan. Maka diruqyah, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian jinnya mengatakan, saya akan keluar dengan catatan saya mau pindah ke tubuh kamu, ke tubuh peruqyah, di tubuhnya ustadz. Ya. Dia bilang silakan, nggak ada masalah. Setelah itu ditunggu, tidak keluar. Kamu masih di situ, iya. Kenapa kamu tidak pindah ke saya? Katanya mau pindah, silakan. Tafadhal. Falyatafaddal mashkuran wa majura. Ya, dia bilang tidak, saya tidak bisa pindah. Saya mau tapi tidak bisa pindah di tubuhmu. Kenapa? Kamu tadi pagi baca ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Betul kamu baca? Bilang, iya saya baca tadi itu. Ya sudah, saya tidak bisa masuk karena ada pintu itu, sehingga saya tidak bisa masuk. Ini sudah pengakuan jin ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Jadi kalau misalnya ada saudara kita yang nampaknya dia kerasukan jin,
itu bisa diajari dengan zikir ini. Suruh baca 100 kali. Karena ini sudah diakui oleh jin bahwasanya dia tidak bisa masuk ke tubuh manusia yang membaca 100 kali ini. Barakallahu fiik. Kemudian warizqan thayyiban, yang kita minta adalah rezeki yang baik. Karena di waktu pagi itu adalah waktu beraktivitas. Tidak dipuji manusia yang cuma nongkrong di masjid. Tapi yang dipuji adalah orang yang di masjid ibadah, waktu kerja dia pergi kerja. Makanya di zaman Umar bin Khattab, ketika orang sudah sholat subuh, kemudian menunggu sholat syuruk. Setelah sholat syuruk, biasanya orang sudah pulang semua, pergi ke kebun, pergi ke tempat kerja. Ada satu laki-laki, setelah syuruk tetap berdoa di masjid. Berdoa di masjid. Kemudian kata Umar, wahai laki-laki, bukankah sekarang waktu kerja? Waktu cari nafkah sekarang? Dia bilang, wahai Amirul Mukminin, saya sedang ikhtiar, saya mau di masjid saja. Dipukul sama Umar bin Khattab. Pukul, keluar kamu, pergi kerja. Ikhtiar itu bukan mengangkat tangan saja. Ikhtiar itu mencari usaha. Pergi bekerja. Dilarang sama Umar. Dia mau berdoa katanya, enggak. Keluar kamu. Semua orang sudah keluar, kamu tinggal ini. Ya, tapi jangan sekarang ya, waktu sekarang ini waktu Ramadan, Pak. Setelah Isya masih banyak orang mau mengaji, ya, masih banyak orang mengaji nanti disuruh. Ya, maksudnya itu laki-laki karena orang sudah pergi bekerja, dia masih sibuk berdoa. Itu bukan yang dimaksudkan orang yang bersungguh-sungguh. Jadi warizqan thayyiban, rezeki yang halal, yaitu tidak tercampuri dengan rezeki yang haram. Ya. Dan hati-hati penyebab doa yang tidak terkabulkan adalah karena mengkonsumsi makanan yang haram, ya, makanan yang haram. Dan ingat, makanan yang haram itu dibagi menjadi dua. Ada yang zatnya haram, ada cara memperolehnya haram. Zatnya haram misalnya babi, ya, babi itu bagaimanapun dia tetap haram. Khamar bagaimanapun haram. Ini namanya zatnya yang haram. Ada juga zatnya yang halal, tapi cara memperolehnya haram. Ya, misalnya apa? Misalnya mencuri rambutan temannya. Mencuri rambutan. Rambutan itu hukumnya apa ini? Buah rambutan halal, tapi cara memperolehnya haram. Maka otomatis dia menjadi haram. Lebih parah lagi kalau dia mencuri babi. Enggak, maksudnya biar dia tidak curi itu sudah haram, ya. Kemudian dia curi lagi. Betul-betul, ya. Nauzubillah min zalik. Nah, kemudian yang ketiga yang kita minta adalah wa amalan mutaqabbalan, yaitu amalan yang diterima, ya, karena dalam satu hari itu kita beramal tentunya. Kita sholat 5 waktu, kita mengaji, ya, kita berzikir, kita berdoa. Maka kita tutup dengan mengatakan, ya Allah, terimalah amalan-amalan. Dan ingat, dalam satu hari itu tidak akan keluar dari 3 ini. Aktivitas kita itu tidak keluar dari 3 ini. Ya, coba perhatikan, hidup kita itu mencari ilmu, mencari rezeki, dan amalan kita diterima. Ya, itu saja. Ya, hidup ini tidak ribet, ya, hidup ini tidak susah. Jadi kita mengikuti doa Nabi, kita memohon doa ini, dan ini zikir khusus di waktu pagi. Karena ini semua aktivitas dikerjakan aktivitas di waktu pagi. Barakallahu fi. Jadi pesannya adalah ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah, dan sesuai dengan pemahaman sahabat. Apakah cukup dengan itu ilmu yang bermanfaat? Sumbernya betul, tapi yang diinginkan dari ilmu itu adalah amal soleh. Makanya di sini ditutup dengan wa amalan mutaqabbalan. Artinya bukan hanya sekedar tahu, oh saya tahu hukumnya, tapi dia langgar. Nah, ini bukan ilmu yang bermanfaat. Oh begitu, saya memang sudah pernah dengar, tapi dia belum kerjakan. Oh berarti dia belum memahami. Kata para ulama kita, seorang berilmu itu dikatakan berilmu sampai dia mengamalkan ilmunya. Kalau belum, berarti dia belum berilmu. Ya. Dan disebutkan dalam syair Arab mengatakan, ya, bahwasanya orang yang belajar tapi tidak ada niat untuk mengamalkannya, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun qabla ubadil wasan. Seorang yang berilmu tapi dia tidak amalkan, maka dia akan dihukum, disiksa sebelum penyembah-penyembah berhala. Itu syairnya. Coba ikuti syairnya. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Yang pertama M, yang kedua N. Ya, coba dihafal ini ya. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan
lam ya'malan. 1 2 3. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Lam ya'malan. Kita mau hafal ini syairnya. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Lam ya'malan. Lagi? Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Lagi? Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Lagi? Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Mu'azzabun. Ya. Mu'azzabun. Ya, mu'azzab artinya diazab. Ya. Qabla, artinya qabla sebelum. Qobliyah maghrib, qobliyah enam. Qabla ubadil wasan. Ubadil wasan. Ya. Mu'azzabun qabla ubadil wasan. Qabla ubadil wasan. Waw sa nun wasan. Ya, wasan. Kita ulangi. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun qabla ubadil wasan. Ya. Wa apa artinya wa? Alimun. Alimun apa itu alim? Ingat, orang berilmu ya, bukan orang soleh, tapi orang berilmu. Dan orang berilmu bi ilmihi, bi apa itu? Bi dengan ilmihi, dengan ilmunya dia. Lam ya'malan. Lam apa artinya lam? Lama. Lama artinya apa? Lama belum. Dia tidak atau belum. Ya'malan belum dia amalkan. Mu'azzabun. Apa itu mu'azzabun? Disiksa atau diazab. Qablah ubadin. Ubad ini jama dari abdun. Apa itu abdun? Hamba. Kalau ubadun itu jama hamba. Wasan artinya berhala. Nauzubillah min zalik. Ya. Jadi orang yang memiliki ilmu ya, tapi dia belum mengamalkan ilmunya, kata Allah, dia akan diseret terlebih dahulu sebelum para penyembah berhala. Nauzubillahi min dzalik. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun. Kita ulangi. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Wa alimun bil ilmihi lam ya'malan. Mu'azzabun qabla ubadil wasan. Mu'azzabun qabla ubadil wasan. Baik, itu kos kita malam hari ini ya. Bahwasanya ilmu itu diamalkan karena itu adalah inti daripada ilmu kita. Kita ulangi doa mohon kebaikan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Saya kira demikian, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.